Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang suasana hati pada pengambilan keputusan menurut PT Desowa. Anggota kelompok kami yang pertama ada Raisa Sofiana, yang kedua ada Roro Dia Puspitasari, yang ketiga ada Hindi Ari Wibowo, yang keempat Mai Satriani, dan yang kelima ada Muhammad Surya Abadi. Sebab dalam presentasi kali ini yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, dilanjutkan dengan bab 2 tinjauan pustaka, kemudian pada bab 3 kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Selanjutnya pada bab 4 ada tentang pembahasan, dan bab 5 kesimpulan. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang, sumber daya manusia memiliki peran yang penting untuk menjalankan suatu perusahaan. Kualitas dari sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam suatu perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya manusia berfungsi untuk mengatur semaksimal dan seefektif mungkin agar diperoleh kinerja yang maksimal. Pengambilan keputusan sering disebut dengan decision maker, merupakan pekerjaan utama seorang manajer. Layaknya manusia biasa, seorang manajer pun dapat memiliki suasana hati yang tidak menentu. Mereka dapat memikirkan banyak sekali hal yang dapat mempengaruhi emosinya. Perasaan susah, senang, menderita, beban pikiran, atau bahagia dapat menjadi hal yang krusial bagi manajer dalam mengambil keputusan. Keputusan diambil terhadap rekan bisnisnya bisa saja karena faktor psikologis yang membuatnya secara subjektif memutuskan hal yang mungkin tidak sesuai dengan arah perusahaan. Menurut Hamid tahun 2016. Kemudian rumusan masalah yang dapat kita ambil, pertama, apakah pengaruh suasana hati atau mood mempengaruhi keputusan manajer? Dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh suasana hati atau mood terhadap keputusan manajer. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktik. Manfaat akademik yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan tambahan ilmu mengenai pengaruh suasana hati terhadap keputusan manajer. Yang kedua, manfaat praktik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk memperlihatkan emosi dan suasana hati mood manajer dalam pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Manajemen sumber daya manusia yaitu organisasi memiliki banyak input yang jika dikelola akan menjadi output seperti yang diharapkan perusahaan. Sumber daya perusahaan adalah input dari organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa uang atau modal, teknologi, manusia, dan berbagai macam lainnya yang menyangkut kegiatan produksi organisasi, menurut Priyono tahun 2010. Selanjutnya yaitu secara konseptual MSDM berbeda dengan manajemen personalia. MSDM dibutuhkan untuk merencanakan, mengelola, mengendalikan SDM. Terdapat 5 fungsi utama MSDM. Tujuan MSDM bervariasi menurut konteks organisasi. Tempat kebijakan utama dalam MSDM meliputi employee, influencer, human resource flow, reward system, dan work system. Kegiatan MSDM meliputi 4 proses genetik yaitu selection, appraisal, reward, dan development. Tidak ada teori dalam MSDM, namun demikian di belakangnya berdiri sejumlah teori dari berbagai disiplin ilmu. MSDM bersifat multidisipliner. Menurut Priyono tahun 2010.
Next. Suasana hati. Suasana hati atau mood merupakan bentuk gambaran emosional munculnya berbeda dari emosi karena cenderung tidak spesifik, tidak intens, tidak selalu muncul oleh stimulus. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dan tidak terjadi karena situasi dan kondisi yang sedang dialami. Perasaan senang, sedih, marah, cemas, dan gugup termasuk dalam suasana hati yang bisa terjadi kepada semua orang dan kapan saja. Suasana hati merupakan keadaan yang dialami dalam kehidupan manusia. Sedikit banyaknya suasana hati dipengaruhi oleh cara berinteraksi antara individu dengan individu lainnya dalam lingkungan sosial. Menurut Hamid tahun 2016, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens yang terjadi karena situasi dan kondisi yang dialami individu dan dapat mempengaruhi dalam aktivitas sehari-hari. Suasana hati dapat datang secara tiba-tiba, bahkan suasana hati dapat mempengaruhi cara berpikir maupun bertindak. Selanjutnya, kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil dari pekerjaan seseorang berdasarkan standar atau kriteria mutu yang telah disepakati oleh organisasi menurut Priyono tahun 2010. Dalam arti lain, kinerja merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, kinerja menjadi sasaran penentu tercapainya tujuan organisasi menurut Edwan dari tahun 2018. Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu cara bagaimana seseorang pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk mencapai tujuan organisasi melalui hubungan yang baik dengan bawahannya. Menurut Priyono tahun 2010, implikasi seorang pemimpin sebagai suatu proses atau pemberian pengaruh dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kedua, kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan menggunakan pengaruh. Keterampilan dapat akan cemas, adanya bibit dan energi. Yang kedua, adanya hasrat, adanya kejujuran, integritasnya percaya diri. Yang kelima, pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Selanjutnya, 3 peranan pemimpin pada organisasi masa depan. Yang pertama adalah finding atau pencari awal. Ini sangat menentukan dan merumuskan masa depan. Aligning, penyelarasan, yaitu komponen pemimpin di dalam menyelaraskan kultur, struktur, sistem, dan proses operasional organisasi. Yang ketiga adalah empowerment atau pemberdayaan, di mana ini merupakan kemampuan pemimpin untuk mengungkap potensi orang lain, kemudian Anda memberdayakan dengan sendiri. Indartono tahun 2013. Selanjutnya, pemimpin yang efektif. Kepemimpinan seringkali cenderung pada otoritas, kekuasaan, dominasi, maupun kekuatan. Oleh karenanya, beberapa poin yang dapat menjadi penerjemah perilaku kepemimpinan ini dapat dibagi menjadi: 1. Membantu mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, selalu menggerakkan organisasi menuju sasaran-sasaran tersebut. Yang ketiga, mewujudkan interaksi dan keterikatan antar individu dan memelihara kekuatan dan kohesi organisasi. Next. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Desain penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian kuantitatif. Data penelitian dalam metode ini berupa angka-angka yang diolah secara statistik. Tempat atau objek penelitian adalah B. Salah satu perusahaan swasta yang berbeda di manufaktur.
Jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data standar yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian terdahulu, jurnal, majalah, buku, dan data statistik dari manapun, bahkan dari internet. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian kali ini adalah jajaran manajer PT Post Corporation. Sampelnya adalah direktur pemasaran, chef eksekutif, sekretariat korporat, manajer keuangan, dan para eksekutif yang aktif dalam tim SWOT excellent. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti guna memenuhi informasi dalam penelitiannya sehingga dapat ditarik kesimpulan menurut Sugiono tahun 2013. Variabel bebas dalam penelitian kali ini adalah suasana hati atau mood yang kemudian disebut sebagai variabel X. Dan variabel terikat itu variabel dalam penelitian kali ini adalah keputusan manajer yang selanjutnya disebut Y atau variabel Y. Definisi operasional variabel penelitian. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab perubahan pada variabel terikat atau variabel dependen menurut Sugiono tahun 2013. Variabel terikat disebut juga variabel dependen atau variabel output. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi variabel bebas sehingga menghasilkan output menurut Sugiono tahun 2013. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam merancang proposal studi case ini, penulis menggunakan metode studi literatur dari berbagai sumber yang relevan dengan tema yang diangkat dan permasalahan yang dibahas. Dimulai dengan observasi yang dilakukan dengan menghimpun berbagai referensi buku, hasil penelitian, naskah, jurnal, surat kabar, dan internet. Kemudian, penulis mempelajarinya, lalu menyederhanakan sehingga dapat diambil intisari sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Dengan teknik ini, data yang dihasilkan dan disusun lebih ringkas dan sistematis. Selanjutnya, bab 4 pembahasan. Berdasarkan proses observasi yang telah dilakukan dengan metode studi literatur, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, responden memberi penekanan kembali bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan di ruang lingkup PT Boswa Corporation, pada dasarnya memang menimbulkan pengalaman emosi dan suasana hati bagi mereka. Mereka menganggap bahwa hasil yang tepat diperoleh dari proses yang benar dan tepat pula. Selain itu, ketika manajer diperhadapkan pada situasi yang tidak dapat diprediksi, misalnya adanya perubahan organisasi berupa restrukturisasi, hal ini dapat menimbulkan rasa cemas dan takut kehilangan jabatan, takut mengambil resiko sehingga cenderung cari aman saja. Kondisi-kondisi seperti inilah yang akan memicu dinamika pengalaman emosi sehingga menghasilkan perilaku tertentu sebagai cara atau strategi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, yang kedua yaitu perasaan dilema juga seringkali dialami oleh manajer ketika diperhadapkan pada pilihan antara masalah pribadi dan masalah yang terkait dengan pekerjaan di kantor, antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Hal ini dapat memberi dampak yang luar biasa terhadap kondisi psikologis dan kinerja karyawan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Situasi yang tidak menentu ini menjadi sumber motivasi individu untuk mengambil keputusan. Beach and Connolly tahun 2005. Yang ketiga, pengalaman emosi yang terbentuk dapat berubah-ubah. Hal ini bergantung pada perubahan kondisi atau kejadian yang berlangsung, adanya masukan dari bawahan dalam melaksanakan instruksi kerja dan suplai informasi atau data yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah cenderung menimbulkan sikap optimis dari manajer. Motivasi utama individu untuk mendapatkan nasihat maupun masukan dari orang lain adalah keinginan untuk meningkatkan akurasi penilaian dan sebuah harapan bahwa masukan tersebut dapat membantu. Selain akurasi, ada alasan sosial individu untuk mendapatkan pertimbangan dari orang lain, yaitu alasan untuk membuktikan diri dan meningkatkan justifikasi terhadap keputusan yang diambil. Yang keempat, pada dasarnya pengalaman emosi yang dimaknai oleh responden dalam
menjadi sumber motivasi maupun sumber stresor yang akan menentukan cara atau strategi untuk mengelola dengan baik emosi yang dirasakan agar mampu mengatasi atau menghadapi dengan baik situasi yang berlangsung, sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Mereka mengelola emosi inilah yang merupakan wujud dari kompetensi emosi manajer. Adanya pengalaman emosi yang dimaknai oleh responden sebagai sumber motivasi yang berdampak terhadap peningkatan kinerja, pengambilan keputusan, maupun sebagai sumber stresor yang membawa dampak psikologis akan membentuk makna tersendiri dalam mengimplementasikan potensi emosi yang mereka miliki sebagai upaya agar tetap mempertahankan eksistensi mereka di perusahaan tersebut. Adapun bentuk pengambilan keputusan yaitu 1. Memahami emosi diri, 2. Mengendalikan emosi, yang ketiga memiliki motivasi, yang keempat berempati, yang kelima yaitu memiliki keterampilan sosial. Adanya pengalaman emosi karena beberapa kondisi ketidakpastian. Pada proses pengambilan keputusan dengan tingkat emosi yang rendah akan lebih banyak menghabiskan waktu dalam pengambilan keputusan. Next. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu pengalaman emosi merupakan sumber motivasi yang akan berdampak pada peningkatan kinerja pengambilan keputusan melalui dampak psikologis yang akan membentuk makna tersendiri. Bentuk kompetensi emosi manajer dalam melakukan proses pengambilan keputusan yaitu 1. Memahami emosi diri, 2. Mengendalikan emosi, 3. Memiliki motivasi, yang keempat berempati, yang terakhir yaitu memiliki keterampilan sosial. Adanya pengalaman emosi karena beberapa kondisi ketidakpastian. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami.